Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Darwati. Saya izin memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Nida Salimah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Izinkan saya Bu Darwati ingin sharing tentang kepemimpinan kepala sekolah terhadap panjenengan. Sebelumnya teman-teman, ingin saya memperkenalkan sekilas narasumber kita pada hari ini, Ibu Darwati selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Magetan. Ya, tepatnya SD Muhammadiyah 1 Magetan. Sebelumnya Ibu bisa diceritakan bagaimana latar belakang Ibu menjadi Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 1 Magetan? Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman kerja saya. Saya masuk di SD Muhammadiyah 1 Magetan pada tepatnya tahun 2004. Iya, kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih 20 tahun. Iya, itu amanah yang sangat berharga sekali bagi saya. Dan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya diamanahi untuk menjabat selaku kepala sekolah, karena kepala sekolah yang lama ada tugas di sekolah yang lain, tugas baru. Jadi saya diamanahi melanjutkan dalam jangka 1,5 tahun untuk menggenapi masa jabatan beliau. Kemudian tepatnya pada bulan Juli kemarin, pelantikan semua kepala sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Magetan. Saya kembali diamanahi untuk periode 2024 sampai 2028. Alhamdulillah. Lalu sebelumnya Ibu, menurut Ibu bagaimana peran kepala sekolah tersebut? Peran kepala sekolah dalam kesehariannya atau dalam tugasnya adalah bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dengan baik. Jadi dia harus memanage semua yang ada di sekolah, baik itu pembelajaran atau kurikulumnya, baik itu pendidik dan peserta didiknya, sarana prasarananya dan sebagainya, dalam rangka menuju atau mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Lalu tanggung jawab utama peran kepala sekolah terhadap pengelolaan atau penyelenggaraan sekolah itu apa saja Ibu? Ya, jadi kepala sekolah itu bertugas merumuskan, yang pertama merumuskan visi, misi dan tujuan pendidikan. Jadi merumuskan visi, misi dan tujuan SD Muhammadiyah 1 Magetan. Itu yang pokok karena dari visi itu nanti diuraikan menjadi indikator-indikator, bisa dicapai dengan misi dan tujuannya apa, seperti itu. Lalu visi sekolahan itu apa saja Ibu? Visi SD Muhammadiyah 1 Magetan maksudnya SD Muhammadiyah Magetan itu visinya membentuk sekolah berakhlak Islam dan unggul dalam IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu visinya. Lalu untuk mencapai tujuan visi tersebut, upaya kepala sekolah itu apa saja nih? Jadi dari visi itu memang menuju ke tujuan. Jadi berupaya ada banyak yang kita upayakan, yang harus diupayakan. Yang pertama lewat kurikulumnya. Tadi kan ada unggul dalam IPTEK. Jadi kita harus merumuskan kurikulum yang sesuai dengan target itu. Jadi kita punya 2 kurikulum. Yang pertama tadi unggul dalam IPTEK, yang kedua berakhlak Islamita. Jadi untuk unggul dalam IPTEK bisa lewat
mata pelajaran umum atau kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum merdeka dan unggul dalam berakhlak Islam bisa dicapai dengan kurikulum Ismuba. Ya, di SD Muhammadiyah ada 2 kurikulum. Kurikulum nasionalnya yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum agamanya kurikulum Ismuba. Ya, jadi dari kurikulum Ismuba itu banyak mapel muluk keagamaan yang diajarkan. Is sendiri keislaman, mu itu kemuhammadiyahan, ba itu bahasa Arab. Keislaman itu ada sholat, kita mengajarkan sholat sesuai tuntunan Muhammadiyah. Kemudian ada Quran hadis, ya seperti itu ya. Di sini juga ada ngaji, kita ngajinya ngaji tahsin. Selain 2 kurikulum ini masih ada beberapa cara untuk menuju ke sana, terutama baik itu akhlak Islami maupun ibtad itu dengan pembiasaan dan ekstra. Ya, pembiasaan itu dari pagi sejak datang itu dibiasakan untuk salim dengan gurunya menyambut, kemudian waktu masuk itu baris, ya anak-anak ya baris berbaris depan kelas, anak-anak itu yang memimpin. Ya, dari kecil diajak untuk memimpin, belajar menjadi pemimpin, dan masuk kelas itu ada doanya di depan kelas, itu dipajang doa masuk kelas nanti di sana murojaah Al-Quran, dan kebetulan target kita adalah juz 30 secara bertahap atau ada target per kelasnya, di situ dihafalkan, dan setiap kegiatan kita memang harus ada doa-doanya, diajarkan doa-doanya. Pembiasaan sholat duha, sholat duhur, makan bersama itu pun dibiasakan. Iya, ada ya. Mau makan berdoa, terus akal Rasulullah makan, iya sunah-sunahnya, tidak berdiri, ya harus diusahakan tidak bersisa, itu kita ajarkan demi untuk mencapai akal Islam tadi. Berarti dari tadi yang Ibu sampaikan adanya target hafal juz 30. Iya. Itu memang nanti mencapai lulus dari situ sudah hafal juz 30 macam gitu. Iya, yang pokok itu. Namun kita juga punya program tahfidz. Di SD Muhammadiyah Satu Magetan ada program tahfidz. Dan malah pada tahun berapa itu ada yang lulus itu hafal 18 juz. 18 juz. Iya. Pernah itu memang ya dalam jangka berapa ya waktu itu, mulai kelas 3, 4, 5, 3 tahun itu 18 juz. Di kelas yang khusus tahfidz tersebut. Khusus tahfidz, ada pondoknya. Jadi ada program unggulan lah istilahnya di SD Muhammadiyah Satu Magetan itu program tahfidz. Dia mondok, jadi mukim. Jadi bisa maksimal. Tapi yang pokok bagi yang tidak mondok itu juz 30 itu memang harus tuntas. Ya. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana peran panjenengan untuk bisa untuk memotivasi guru di sekolahan SD Muhammadiyah Satu Magetan? Ya, banyak ya cara yang bisa kita lakukan. Saya coba mengurai 2 saja ya. Yang pertama ya, misalkan ada suatu masalah yang dihadapi oleh guru maupun karyawan, ya kita punya tenaga psikolog. Ya, jadi itu bisa ada jadwal. Jadi misalkan ada guru atau karyawan yang ada permasalahan, kita bantu menyelesaikan lewat psikolog sekolah tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kalaupun misalkan ada yang membutuhkan, ada jadwalnya. Maaf sebelumnya Ibu, untuk bagian psikolog tersebut itu hariannya menetap di situ atau panggilan tersendiri ya? Oh, itu karyawan. Oh, karyawan. Karyawan Muhammadiyah. Ya, khusus. Karyawan Muhammadiyah. Jadi itu dialokasikan untuk, karena kecamatan ya, cabang Magetan, dan di cabang Magetan itu ada 2 sekolah, ya, SMP Muhammadiyah 1 dan SD Muhammadiyah 1. Maka itu bergantian
ya, separuh atau Senin, Selasa, Rabu di SMP, Kamis, Jumat di SD. Namun jika ya urgen itu dibutuhkan di SD, ya ke SD. Waktunya di SD, urgen dibutuhkan di SMP, di SMP. Tapi jadwal waktu tertentunya tetap ada. Ya. Ya tadi ya, yang kedua ya. Iya. Apa masih ada pertanyaan lagi? Iya, sudah. Dan yang kedua ya. Jadi selain itu juga kita secara berkala ya, kita memberikan reward kepada teman-teman kita yang memang ada istilahnya mempunyai prestasi yang lebih. Nah, suatu saat kita juga melihat prestasi kedatangan, karena kan tidak semua guru bisa datang awal, bisa datang awal. Iya, itu ada satu guru kita itu yang memang datangnya itu awal. Ya, itu ya, tiap pagi itu datangnya seperti itu, dia menyalakan murotan, sudah mempersiapkan. dia persiapkan. Jadi seperti itu, akhirnya kita pas itu Hari Pendidikan Nasional Pancasila, momen terbaik bagi kita, akhirnya kita beri reward ya, tidak melihat isinya tapi suatu kehormatan ya, dan kebanggaan bagi dirinya bisa memberikan waktu yang lebih untuk SD Muhammadiyah Sakina. Semoga nanti bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah. Ya. Malah gini, suatu saat pernah kita juga memberi kepada guru yang memang prestasinya sudah lama dan bagus sekali, itu pernah umroh. Masya Allah. Iya, pernah ada program umroh. Ya. Itu untuk seberapa berkala gitu? Iya, berkala sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan karena ya memang sangat istimewa ya. Jadi tidak ya, memang yang benar-benar memang pengabdiannya sudah luar biasa. Tetap kita usahakan, kita agendakan bersama dengan majelis. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana kepala sekolah atau sekolah tersebut menjalin hubungan baik dengan wali murid tersebut? Iya, kita menjalin hubungan dengan wali murid itu kita buat secara agenda terjadwal maksudnya. Ya, kita yang tahunan itu pertemuan wali murid tiap jenjang di awal tahun ajaran baru itu kita agendakan. Apa yang kita sampaikan di sana? Yang pokok sosialisasi program. Ya, program di setiap tingkat kan beda. Ya, secara mayoritas sama, tapi tiap tingkat nanti kan mesti ada perbedaan. Nah, di situ disampaikan di awal-awal ya. Jadi biar wali murid juga punya gambaran. Terus ya, mengenai sekecil apapun program kita sampaikan, seperti mata pelajarannya apa, bukunya bagaimana. Jadi semua tidak ada yang tidak tahu, sampai seragam. Ya, itu kita sampaikan, kita sosialisasikan kegiatan, khusus yang kegiatan yang misalnya insidental setahun sekali seperti itu, tetap kita agendakan. Tapi untuk waktu dan kegiatan secara detail nanti kalau sudah dekat baru nanti disosialisasikan kembali. Kemudian yang kedua, kita juga menjalin untuk kedekatan secara secara agama. Ya, kita sebulan itu mengadakan pengajian. Iya, Ahad pagi. Berarti ya. Setiap Ahad ya? Tidak. Ahad paginya itu kita buat 2 kali, minggu kedua dan minggu ketiga. Karena nanti di sela-sela itu minggu pertama dan minggu keempat biar kita bisa juga ikut pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Persyarikatan di Jalan Sana di Panti Asuhan Muhammadiyah itu. Jadi kita ngambil yang 2 kali. Yang minggu kedua itu kita agendakan untuk wali siswa yang kelas 1, 2, 3. Minggu berikutnya 4, 5, 6. Itu. Ya, untuk kedekatan atau menyamakan persepsi lah di situ ajang kita untuk biar kita dekat lah dengan wali siswa. Ya.
Lalu menurut Ibu kira-kira sepenting apa pihak sekolah itu menjalin hubungan baik dengan wali murid? Ya, sangat 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 penting. Kenapa? Ya karena gini, pendidikan itu tidak hanya bisa dicapai ketika di sekolah saja. Namun harus ada peran yang juga maksimal dari pihak orang tua. Jadi kita itu ya melewat medsos, grup paguyuban atau grup kelas itu juga intens. Ya, jadi apa? Biar itu juga orang tua tahu ya program kita harian itu juga tahu. Biar saling mendukung, ya, saling bisa bekerja sama. Kalau ada yang kurang dari pihak sekolah, orang tua juga bisa memberi masukan, menyampaikan. Kalau ada yang kurang atau yang harus dilakukan oleh pihak rumah, sekolah juga menyampaikan. Ya sangat penting karena bisa dikatakan bahwa guru atau sekolah itu adalah orang tua yang kedua. Sekolah adalah rumah yang kedua. Iya tahu kalau ada rumah satu dan rumah kedua tidak dijalin secara ya dengan harmonis, dengan akrab kan tidak bisa nanti maksimal lah hasilnya. Iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana panjenengan menangani konflik atau masalah yang terjadi di sekolah SD Muhammadiyah? Ya tentunya ya setiap suatu kegiatan ini terutama di sekolah itu mesti ada sesuatu atau konflik yang panjenengan sampaikan. Itu mesti ya mungkin dari antar guru, terus guru dengan siswa, antar siswa dan sebagainya ya. Itu mesti terjadi ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu prinsipnya dulu. Ya, prinsipnya itu jangan buru-buru. Ya, Jangan buru-buru dalam hal istilahnya menyimpulkan masalah. Kita harus cross check dulu, tabayun dulu, ya itu prinsip yang utama. Ya tidak nanti kalau kita buru-buru jangan-jangan salah. Terus dianggap tidak netral. Jadi itu prinsip yang pertama. Jadi misalkan ini satu misal contoh aja ya. Misalkan ada siswa yang melapor kepada orang tuanya bahwa dia dinakali temannya. Ya, kita cross check ya, baik dengan orang tuanya maupun antar teman. Ya, yang bapak antar teman itu kita tanya, apakah benar seperti ini? Kenapa? Kalau sudah jelas dari itu, ya kadang dari itu pun keterangan itu pun belum juga jelas ya. Jadi wali kelas juga terberat atau guru waktu itu yang mengajar ada kejadian ya. Nanti kalau sudah selesai, misalkan sudah jelas ya, kemudian kita juga cross check. Dan jangan sampai ini yang mungkin juga panjenengan sudah tahu ya, untuk cross check itu harus bertemu mata. Ya insya Allah harus duduk bersama. Iya, duduk bersama. Iya. Kalau kita memang hanya lewat medsos itu kurang maksimal. Kita bertemu bersama, sharing bersama, insya Allah beberapa kesempatan yang terjadi seperti itu selesai. Solusinya iya, memang itu komunikasi yang baik, unsur yang kedua. Selain kita tidak buru-buru, komunikasi yang baik yang harus kita jalin. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana peran sekolah untuk mengevaluasi kinerja seorang guru? Iya, memang
kepala sekolah terutama, yaitu harus mengadakan penilaian, ya, penilaian kepada semua, tidak hanya guru, karyawan pun juga, bukan guru tertentu, semua guru. Ya, semua guru dan karyawan itu harus diadakan supervisi, ya, supervisi berkala itu ada, ya. Kalau guru ya bagaimana proses mengajarnya, kita nilai, tidak sebatas itu, setelah itu kita evaluasi, ya, kita beri nilai, terus apa yang menjadi kekurangan guru itu kita sampaikan. Ya, kalau hanya sekedar kita nilai enggak maksimal, apa gunanya? Tidak akan mengetahui. Iya, kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada yang bersangkutan dengan harapan nanti di semester selanjutnya itu mengalami peningkatan, apa yang kurang-kurang tadi diperbaiki, seperti itu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah ada seminar-seminar untuk meningkatkan kinerja seorang guru? Iya, ada, harus ada. Ya, kita yang pokok yang itu setiap awal semester persiapan tahun ajaran baru atau persiapan semester baru itu kita mesti mengadakan pembinaan. Di situ pembinaan tidak hanya pembinaan intern, hanya semua pembinaan, baik itu kinerja, baik itu secara profesional, baik itu secara kemuhamadiyahannya, semua diadakan pembinaan. Dan sekarang kan juga banyak ya, walaupun tidak secara offline, ya kita bisa daring, itu banyak sekali media-media yang mewadahi kita untuk meningkatkan kompetensi guru. Iya. Yang terakhir Ibu minta motivasinya khususnya bagi kami yang menempuh pendidikan akhir, menempuh jenjang akhir dari sekolah tinggi, untuk bagi teman-teman saya yang akan menjadi profesi guru PAI. Oh iya, ya seperti ini, bahwa gapailah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kau jatuh, itu perkataan Insinyur Soekarno ya. Kalau engkau jatuh, maka akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, jadi berniatlah mulai sekarang mencari ilmu. Ya, niatnya mencari ilmu, jangan niatnya nanti pekerjaan dulu. Niatlah cari ilmu dulu. Terus nanti kalau memang sudah selesai, sudah lulus, berniatlah mengamalkan ilmumu dimanapun, ya. Ya, itu guru tidak harus di sekolah formal, ya, dimanapun ilmu bisa kau berikan kepada generasi penerus, berikan, ya, seperti itu. Ternyata walaupun bisa, karena di Universitas Muhammadiyah bisa kembali ke Muhammadiyah seperti pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, ya, jadilah insinyur, nanti kembalilah kepada Muhammadiyah, jadilah dokter, kembalilah ke Muhammadiyah, jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Ya, itu kalau bisa, kalau tidak dimanapun kita untuk anak bangsa, insya Allah bagus, gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Ibu Darati yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan yang luas untuk kami semua, untuk bisa melanjutkan ke jenjang profesi selanjutnya, khususnya kepada saya yang secara tidak langsung mendapatkan banyak ilmu dari wawancara kita hari ini, dan semoga tips-tips yang sudah disampaikan Ibu Darati tadi bisa memberikan motivasi untuk sekolah yang lainnya. Ya, sama-sama. Semoga ya apa yang panjenengan tanyakan, ya sebaliknya ya, yang sampai panjenengan tanyakan juga menambah motivasi bagi kami selaku kepala sekolah, dan sebaliknya juga bermanfaat bagi panjenengan dan teman-teman. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Ya, sukses selalu. Amin, amin, amin. Sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.